Oke guys, sekarang sudah sampai di Serpong ya, untuk perluan membayar pajak. Surat yang kemarin dapat lumayan guys, 6.000. Tapi apa boleh buat, diharuskan bayar ya, jadi nggak apa-apa ya. Di sini kita masuk mau bayar tagihannya. Oke, ini suasana sore di luar Serpong. Banyak orang Jepang juga, dan cuacanya lagi mendung juga guys, adem ya. Oke, kita masuk. Kita cari minuman dulu ya, sebentar. Oke guys, setelah pembayaran dapatnya cuma seperti ini guys, kertas kecil sama resi pembayarannya, dan disobekkannya dibalikin lagi ya. 6.000 melayang buat bayar pajak di Jepang ya. Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Maulana. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Baik, di video kali ini ya, saya ingin cerita terkait pajak di Jepang teman-teman. Jadi kemarin ya, pas hari Selasa kalau nggak hari Rabu ya, betul sekarang hari Minggu, itu saya dapat surat tagihan teman-teman. Dapat surat dari pos ya, dari tempat surat yang di depan rumah ya. Dapat surat itu dari tempat tinggal dulu teman-teman. Suratnya dari tempat tinggal dulu ya, dari kantor wali kota tempat tinggal dulu, dan itu tulisnya tagihan teman-teman, tagihan pajak. Kemudian saya buka ya, saya coba buka isinya apa. Terus saya baca-baca, ternyata itu tagihan pajak penduduk teman-teman. Pajak penduduk yang harus dibayar ya selama saya tinggal di daerah tersebut ya, yang dulu ya sebelum saya pindah ke sini. Jadi itu saya kaget ya teman, kok ada pajak gitu kan. Terus saya cari-cari lagi ya informasinya ya, kenapa harus bayar pajak gitu kan. Saya tanya teman-teman yang lain juga, ternyata sama teman-teman. Dari teman-teman saya yang di sini ya, yang di tempat baru ini, dia juga dapat surat tagihan pajak ya dari sebelumnya, dari tempat sebelumnya. Nah itu katanya sih pajak penduduk, sisa pajak penduduk yang belum dibayarkan ya teman-teman, yang belum lunas. Jadi harus dilunasin dulu ya, walaupun saya belum ada, sudah nggak tinggal di tempat itu, di daerah itu lagi teman-teman. Makanya saya tuh kok bisa ada tagihan lagi gitu kan, padahal saya udah nggak tinggal lama di situ ya, sudah pindah juga udah hampir setengah tahun ya saya nggak di sana ya, saya sudah pindah ke sini teman-teman. Dan alhasil saya biarin dulu teman-teman, saya nggak bayar dulu karena nominalnya itu lumayan ya. Nominalnya itu hampir 2 mang ya, atau 2 jutaan ya teman-teman. Itu sisa pajak yang harus dibayar katanya di dalam tulisannya. Dan kurang lebih suratnya seperti ini ya, di dalamnya ya ada nama saya dan alamatnya ya, kemudian tempat tinggal saya itu dulu ya, sama tempat tinggal yang sekarang gitu ya. Di tempat tadi dari daerah sana ya, dikirim ke alamat tempat tinggal saya yang baru nih ya. Dan ini tulisannya ada nominalnya juga, terus tulisannya apa, keterangan cara bayarnya, terus bisa bayar di mana ya. Terus saya mikir ya, gimana kalau coba nggak dibayar gitu kan ya. Terus coba saya nggak bayar dulu ya, maksudnya saya diemin dulu gitu ya, karena kan lumayan juga kan uang segitu ya buat dibayarin ke pemerintah Jepang ya gitu ya. Mungkin ya sayang juga ya teman-teman uangnya, jadi saya bayarin dulu. Selang beberapa hari teman-teman ya, saya dapat surat lagi, surat tagihan ya, udah ada barcode-nya, dan itu ada tulisan keterangannya bahwa harus bayar sampai batas waktu sekian ya. Waktu itu sampai tulisannya sampai tanggal, sampai akhir bulan ini ya, akhir bulan 9. Dan
contoh suratnya ya sepanjang seperti ini ya. Cuman ini udah saya bayar ya tadi pas di Sebung ya, saya beli di Sebung, dan ini resinya seperti itu ya teman-teman. Akhirnya kenapa saya memutuskan untuk bayar, jadi di surat itu tulisannya tuh akan didatengin ya, didatengin petugas atau disita properti apa gitu ya, saya kurang paham ya maksudnya, soalnya bahasanya pakai bahasa baku banget teman-teman ya. Saya coba terjemahin dan seperti itu ya. Jadi saya sedikit khawatir ya, barangkali akan mempersulit selama saya tinggal di sini ya ke depannya ya. Jadi ya sogana ya, saya apa boleh buat, saya akhirnya bayar. Dan ini ya resi tadi yang setelah saya bayar bentuknya seperti ini. Dan semoga sudah selesai teman, gak ada tagihan-tagihan pajak lagi ya. Artinya apalagi ini dari tempat tinggal yang lama teman-teman, bukan pajak yang sekarang. Yang sekarang juga tetap bayar kan dari potongan penghasilan kita ya setiap bulannya ya, dari pajak yang sekarang gitu ya. Jadi saya di sini ya ingin sharing ya kepada teman-teman juga, bahwasanya pajak di Jepang juga harus dibayar dan nominalnya lumayan juga teman-teman. Semisal kayak saya ini termasuk mahal ya, itu pun hanya satu jenis, maksudnya satu jenis ya, cuman pajak penduduk doang ya, belum pajak-pajak yang lainnya, misal kayak pajak kesehatan, pajak pekerjaan ya, ketenagakerjaan, dan macam-macam ya, asuransi. Ini cuma pajak tinggal penduduk yang di tempat dulu. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, bahwasanya perlu diketahui ya, selain di Jepang itu bekerja berpenghasilan tinggi ya, bergaji besar, dan lingkungan nyaman ya, enak ya, tertata rapi, fasilitas bagus ya, ternyata ada sesuatu hal yang tidak mengenakan ya. Artinya kita harus bayar pajak juga selama kita hidup di sini, dan nominalnya itu lumayan besar teman-teman ya. Jadi setelah saya coba cari-cari ya, bayar pajak di Jepang itu ternyata buat ya kayak fasilitas umum ya yang kita pakai ya, terus pendidikan, sekolahan. Walaupun kita bukan warga Jepang asli ya, tapi warga pendatang yang menetap di Jepang dan berpenghasilan di Jepang ya, tapi ikut bayar pajak juga untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sini teman-teman ya. Kayak semisal jalan yang kita lewati itu bagus ya, terus fasilitas-fasilitas yang di stasiun, yang di yang di Pastei ya, itu juga bagus ya. Saya baca di internet juga lari ke situ semua teman-teman ya. Tapi poin plusnya ya, perbedaan dari bayar pajak di Indonesia ya, maksudnya sekarang, walaupun sekarang kelihatannya masih mahal di Jepang ya, tapi warga Indonesia enggan membayar pajak itu. Kenapa ya teman-teman ya? Setelah saya pikir-pikir, karena mungkin tingkat kepercayaan masyarakatnya ya terhadap pemerintahnya ya, kejujurannya ya, mungkin karena di sini pemerintahnya jujur ya, dia uang pajak kita dan warga-warga yang lain dikumpulin terus dijadiin untuk fasilitas umum, membangun segala macam untuk kemajuan wilayah di sini ya. Akan tapi di Indonesia mungkin digunakan yang lainnya, seperti buat fasilitas dirinya sendiri ya gitu ya teman-teman ya, mungkin salah satunya itu ya. Jadi saya sekarang sudah tahu ya bahwasanya pembayaran pajak di Jepang itu untuk kita sendiri, balik lagi ya, berbeda dengan di Konoha teman-teman ya, buat di tas istrinya sendiri gitu ya, yang di viralin di media-media sosial itu ya. Nggak heran jika negara Jepang itu bisa dikatakan lebih maju 10 tahun bahkan 20 tahun dari negara berkembang yang lainnya seperti Indonesia ya. Contohnya hal seperti ini ya, sampai saya sudah pindah dari tempat tinggal yang lama ya, tapi masih ada sisa pajak yang belum dibayar, itu tetap disuruh bayar dan sampai dikirimin ke alamat saya yang baru ya. Mungkin tahu dari data atau sensus penduduk ya, yang
dulu dia pegang ya, yang di tempat dulu dia pegang. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman pengalamannya, dan nanti saya sisipkan juga ya pas waktu pembayaran di kombininya untuk bayar pajak tagihan penduduk saya ya di tempat tinggal yang sebelumnya. Jadi poinnya mungkin bagi teman-teman juga ya yang merasa bahwasanya kerja di Jepang itu enak ya, gajinya tinggi, negaranya bagus, indah, nyaman ya, dan banyak poin plus yang lainnya yang kita dapatkan ya, fasilitas-fasilitas yang bagus ya. Akan tapi ya kita harus bayar pajak juga ya untuk orang yang tinggal di negara ini ya teman-teman. Jadi dan uangnya dan nominalnya nggak sedikit juga teman-teman. Jadi samping kita berpenghasilan lumayan, tapi kita juga dituntut untuk bayar pajak yang lumayan juga ya. Kalau nggak salah ya perbandingannya kalau di sini 30% ya, 30%-an sampai 40% mungkin ya, 20-40% dari penghasilan kita ya. Kalau total ya itu sudah digabungin sama pajak, asuransi, pajak penduduk, pajak daerah, terus mungkin ada lagi BPJS kesehatan ya, kayak untuk kesehatan, asuransi kesehatan ya, terus asuransi tenaga kerjaan dan asuransi pengangguran. Jadi ketika kita kena PHK setahu saya atau apa, keadaan kondisi ekonomi sedang tidak baik, itu kita kena pemutusan kerja, itu ada keringanan di situ, dapat apa gitu ya, itu ada pembayaran itu juga, kurang lebih ada 5 ya kalau nggak salah. Itu total 20-40% dari penghasilan kita selama kita kerja di sini ya. Berbeda dengan di Indonesia, mungkin saya terakhir baca 12% ya, atau berapa persen dari penghasilan kita. Cuman dari situ walaupun kecil nominalnya di Indonesia, banyak orang yang enggan membayar pajak juga ya. Mungkin itu karena tingkat kepercayaan masyarakatnya terhadap pemerintahnya kurang ya, beda seperti di sini. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman pengalaman saya mendapatkan surat pajak dan harus dibayar sebelum deadline akhir bulan ini ya. Ya begitu kira-kira teman-teman. Semoga habis ini sudah nggak ada pajak tagihan lagi, cukup, karena sangat besar juga nominalnya ya, membuat merogoh kantong terlalu cukup lumayan dalam juga ya, 2 mang gitu kan, uang yang kita anggap hilang lah gitu, maksudnya buat pemerintah gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Bisa diskusi di kolom komentar, dan apabila saya ada salah informasi atau salah pengucapan mohon maaf. Oke, mungkin sekian itu saja untuk video kali ini. Apabila teman-teman suka dengan video ini silahkan like, dan apabila teman-teman ingin share bagi teman-teman yang lainnya supaya bisa menjadi referensi ya, atau informasi ya terkait kehidupan di Jepang, karena saya akan selalu update tentang kehidupan saya di Jepang selama saya berada di Jepang untuk kedepannya. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum